Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putriani, NPM 2031060317. Di sini guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Dampak Pembuangan Limbah Terhadap Pabrik. Limbah adalah hasil buangan dari proses produksi, baik yang dihasilkan dari proses produksi maupun kegiatan rumah tangga atau domestik. Tak hanya dari kedua hal tersebut, ternyata alam juga dapat menghasilkan limbah. Limbah jenis ini kehadirannya biasanya tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai yang ekonomis. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pengembangan industri yang cukup tinggi. Hal ini membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara semi industri. Dengan status ini, Indonesia akan lebih fokus dalam hal peningkatan hasil produksi. Sementara hingga saat ini perhatian terhadap limbah hasil produksi masih dikesampingkan. Akhir-akhir ini topik tentang pencemaran limbah terhadap lingkungan menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media. Hal ini karena dampak yang dihasilkan limbah berupa wabah penyakit yang dapat menyerang penduduk di sekitar lingkungan industri. Kehadiran limbah yang menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, maka perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Para pelaku industri diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak saja dan mengesampingkan pengolahan limbah hasil industri, karena hal ini dapat berdampak negatif bagi orang lain di sekitar lingkungan industri tersebut. Beberapa dampak yang muncul akibat kurangnya penanganan limbah secara tepat, yaitu dapat menyebabkan timbulnya jamur pada kulit, kudis, maupun kurat. Dapat menimbulkan infeksi cacing pita. Hal ini dapat berasal dari daging hewan ternak yang dikonsumsi. Cacing pita dapat masuk ke dalam pencernaan hewan ternak melalui makanan yang kurang layak, seperti sisa makanan. Dapat berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sempat terjadi di Jepang. Kira-kira ada 40.000 orang yang meninggal akibat mengkonsumsi ikan terkontaminasi raksa yang berasal dari limbah buangan pabrik baterai. Penyebaran virus yang berasal dari sampah yang tidak diolah dengan benar jika tercampur dengan sumber air yang digunakan untuk air minum sehari-hari dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, tipes, bahkan demam berdarah. Dampak bagi kesehatan, dampak bagi lingkungan. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi, hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, dan berbagai infrastruktur lainnya. Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan. Limbah industri yang mengandung logam, minyak, toksin organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Agar tidak menimbulkan efek negatif seperti yang telah disebutkan, maka perlu dilakukan upaya penanganan limbah yang tepat. PT Nebraska Pratama adalah salah satu perusahaan pengolahan limbah yang dihasilkan industri. Perusahaan ini telah resmi mendapatkan izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya
dan beracun atau B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014. Limbah B3 yang dihasilkan oleh industri diolah dengan teknologi yang ramah lingkungan dari perusahaan ini. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya di muka bumi. Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi ini. Quran Surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda akhahum sholiha qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairihi huwa ansa'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujibnya. Dan kepada Samud, saudara mereka Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Di dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, mengelola atau memanfaatkan dan memakmurkan bumi dengan beragam kekayaan sumber daya alam yang ada tanpa melakukan eksploitasi atau perusakan. Karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi makhluk yang membangun. Namun banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dari pencemaran limbah dengan cara-cara yang mudah, misalnya dengan mendaur ulang, menjual ke tukang asongan, dan dapat melakukan pembakaran pada limbah hasil kegiatan rumah tangga. Selain itu, kita juga dapat mengurangi pencemaran pada air dengan tidak membuang sampah ke sungai. Upaya kecil yang kita lakukan ini nantinya akan berdampak besar untuk masa depan manusia dan makhluk hidup lainnya serta lingkungan di bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.